bagaimana memahami fungsi dan manfaat dan mengaplikasikannya nih secara langsung ke dalam penulisan karya ilmiah gitu. Oke, nah mungkin kita introduction sedikit mengenai apa itu Mendeley. Jadi Mendeley itu adalah salah satu tools. Jadi tidak hanya Mendeley manajemen referensi, tapi biasanya yang sering banyak digunakan oleh para akademisi itu biasanya Mendeley Reference Manager. Itu adalah merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk menyimpan, kemudian bisa mengelola, kemudian kita bisa baca langsung di Mendeley-nya. Kemudian kita bisa mengutip sumber ilmiah. Dari sumber ilmiahnya itu ada banyak ya, nggak cuma artikel atau jurnal, tapi bisa juga berbentuk buku atau karya akademik yang lain. Nah, aplikasi ini sebenarnya ngebantu kita untuk ngebuat sitasi, gitu ya kan harus kita kutip nih kalau kita mau menyadur apa yang hasil penelitian dari jurnal tersebut kan harus kita sitasi yang kemudian kita masukkan ke dalam skripsi harus mencantumkan nama autornya dan juga judulnya gitu ya karena kalau misalnya nanti kita tidak mencantumkan hal tersebut uh, nanti takutnya terkena plagiarisme. Jadi penting banget kita butuh yang namanya sitasi di dalam skripsi kita gitu ya. Jadi buat sitasi sama satu lagi bikin daftar pustaka secara cepat gitu ya. Jadi secara otomatis daftar pustakanya itu akan tergenerate gitu ya sesuai dengan kutipan yang kita masukkan ke dalam Microsoft Word. Nanti kasih tahu ya kalau misalnya saya nge-lag atau apa, soalnya takutnya internetnya kurang bagus. Oke, lanjut. Nah, tadi kurang lebih kita juga udah bahas tentang manfaat Mendeley, kita bisa menyimpan, kemudian apa namanya membuat sitasi, membuat daftar pustaka gitu ya. Intinya sih mempermudah untuk melakukan penulisan karya ilmiah. Oke, nah kebetulan saya sudah buat modul panduannya. Jadi teman-teman mahasiswa di sini boleh mendownload gitu ya, dengan menggunakan link atau juga dengan menggunakan QR code. Mungkin saya izin taruh di Zoom ya. Oh, oke, untuk panduannya. Oke, semoga bisa terbuka ya. Nanti kasih tahu kalau misalnya tidak bisa terbuka. Nah, mungkin kita langsung aja nih hands-on session dari mulai kita instalasi, bagaimana cara kita mengkoneksikan ke Word, sama satu lagi bagaimana cara kita membuat sitasi dan membuat daftar pustaka secara otomatis nanti langsung di Word. Oke. Oke, nah modulnya seperti ini ya. Nanti bisa di-download. Saya simpan di dalam Google Drive. Oke, untuk pertama kali kita akan melakukan instalasi. Jadi kalau misalnya sudah diinstalasi, nggak apa-apa, sudah bagus berarti semoga tidak ada errornya. Cuma memang kalau misalnya belum instalasi, mungkin bisa bareng-bareng sama saya instalasi ya. Jadi apa yang dilakukan pertama kali? Yang dilakukan adalah kalian cari aja di Google Search tentang download Mendeley gitu ya. Kalian bisa langsung mengunjungi situsnya atau bisa pakai Google Search aja. Nah, sebenarnya nanti akan ada dua yang muncul antara download Mendeley Reference Manager sama satu lagi Mendeley Desktop gitu. Nah, yang saya saranin Reference Manager untuk di-download. Jadi ada satu lagi namanya Mendeley Desktop ya, yang ini. Nah, Mendeley Desktop ini sebenarnya masih bisa digunakan. Jadi nanti kalau misalnya download Mendeley yang Reference Manager itu sulit dan ada kendala dengan karena kan environment laptop itu beda-beda ya. Sama nanti kalau nggak bisa connect ke Word gitu, saya lebih saranin kalian pakai Mendeley Desktop gitu. Sebenarnya Mendeley Desktop itu uh, masih bisa dipakai tapi sudah tidak dikembangkan oleh si Mendeley-nya. Jadi dia akan stuck di versi yang ini aja, tapi bukan yang nggak bisa dipakai, masih bisa. Kalau misalnya nanti ada kendala di download apa di instalasi Mendeley Reference Manager, barulah nanti kita pakai Mendeley Desktop gitu. Nah untuk yang sekarang saya ajarin untuk yang Mendeley Reference Manager ya. Jadi kalian carinya yang Mendeley Reference Manager yang kayak gini. Nanti langsung kelihatan ininya ya apa download for Windows. Kalau misalnya pakai macOS biasanya nanti kalian tinggal pilih yang ini. Kan ini ada Mendeley Reference Manager for macOS ya gitu. Nah, karena saya pakai Windows jadi nanti tinggal di-download aja gitu. Nah, mungkin sambil mendownload untuk pakai untuk pakai apa Mendeley Reference Manager ini kita harus punya akunnya gitu. Jadi nanti akan disuruh sign in ke aplikasinya. Nah, kalian tinggal sign in aja kan ada di sini ya. Sign in.
Nanti tinggal desainin aja ininya apa namanya emailnya, kemudian sama masukin passwordnya. Ini kan kalau saya sudah pernah sign in, jadi dia langsung keluar email sama password. Tapi kalau misalnya kalian belum pernah sign in gitu sebelumnya, nanti munculnya akan seperti ini. Sebentar ya. Oke. Nah, nanti dia akan muncul ngasih email doang. Jadi kalian masukin aja emailnya gitu, apapun itu. Nanti tinggal continue aja ya di sini. Nanti akan suruh ngisi misalnya beberapa hal gitu yang mesti harus diisi untuk registrasi ya. Nanti tinggal kalian ikutin aja deh. Gitu. Nah, ini seperti ini diisi semua aja, kemudian nanti diregister. Seperti itu. Jadi make sure kalau harus punya akun Mendeley karena itu jadi salah satu tugas nanti yang harus kalian upload di GForm ya. Saya minta akun Mendeley-nya, akun emailnya aja. Nah, ini kalau udah bisa sign in aja langsung. Sama kita coba cek tadi yang downloadan ya. Jadi downloadannya sudah terdownload dengan baik. Kemudian langsung aja kita klik 2 kali. Oke, ini terserah boleh pilih apa aja. Kemudian kita next-next aja instalasi kayak biasa. Ditunggu aja, kemudian dia lumayan cukup cepet ya. Jadi lumayan cukup ringan. Abis itu kalau udah nanti di finish aja. Nah, seperti ini. Nah, ini karena saya sudah pernah sign in, jadi dia tidak minta untuk login ya. Tapi kalau misalnya nanti kalian baru pertama kali download, biasanya dia akan minta untuk sign in akun yang tadi. Akun yang tadi di mana? Di yang tadi kita buat di Mendeley akun sini. Nah, ini kan tadi suruh sign in ya. Jadi nanti kalian kalau udah tersign in seperti ini, nah ini akun ini yang dipakai untuk kita ngelogin aplikasi yang ada di Mendeley-nya gitu. Sebentar. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilan awal dari Reference Manager ya. Jadi saya coba izin. Ini karena sudah ada beberapa aplikasi, beberapa artikel yang saya masukkan. Jadi saya izin delete dulu ya sebentar. Oke, jadi tampilan awalnya tuh harusnya seperti ini ya. Kalau misalnya kalian baru instalasi, saya harap sudah bisa instalasi semua karena cukup lumayan simple. Nanti yang saya minta untuk tugasnya hanya screenshot ini aja kok instalasinya apakah sudah berhasil atau belum. Gitu. Ya, harusnya sih mudah ya. Oke, kita lanjut. Ini bentukan si Mendeley Reference Manager-nya seperti ini. Kalau misalnya sudah bisa terinstall dengan baik, nanti akan muncul apa namanya menu-menu dan fitur-fitur yang akan kita gunakan untuk mengelola artikel atau publikasi gitu. Nah, yang harus kalian perhatikan uh, cara menambah referensi ke Mendeley sini gitu ya, ke apa ke bagian sini. Jadi referensinya tuh bisa dimasukin menggunakan beberapa cara. Tuh ada kalau kita lihat, jadi tinggal klik add references doang. Nah, habis itu nanti ada import file, import folder, sama import library gitu. Jadi ada 3 cara. Uh, Bahkan ada juga add references secara manually, tapi saya nggak rekomen untuk menambahkan secara manual. Mungkin kita bisa melakukan import aja ya, jadi biar tidak ada kesalahan. Nah, ada import file, folder, sama import library. Jadi yang mau kita coba sekarang adalah menambahkan referensi langsung dari file PDF gitu. Nah, biasanya referensi itu kan kalian dapatnya dari sumber yang terpercaya ya. Mungkin kalau dari sini kita bisa cari dari Google Scholar ya, misalnya contohnya. Oke, nah mungkin dari sini kita bisa cari misalnya publikasi tentang pemasaran digital gitu ya. Nah, ini kan ada banyak ya, ada buku, ada apa namanya artikel gitu ya. Nah, ini misalnya contohnya uh, kita mau cari yang artikel gitu, ada banyak. Nanti tinggal kalian pilih aja sesuai dengan skripsi kalian. Misalnya salah satu contohnya saya mau pakai yang ini ya misalnya. Nanti ini tinggal diklik aja, habis itu di-download PDF-nya.
Nah, seperti ini kan bentuknya ya. Kemudian biasanya nih ada PDF, full PDF-nya nanti bisa tinggal di-download aja. Tuh, contohnya. Nah, kalau sudah ter-download, uh, kita bisa buka di foldernya, folder download ya, seperti ini. Nah, ini berarti kan sudah terdownload. Nah, kemudian kalian bisa langsung masukin ke Mendeley-nya. Jadi, sebentar. Nah, ini ya. Jadi, tipenya bisa pakai drag and drop gitu ya. Jadi bisa, sorry, download, tinggal di drag gitu, terus masukin ke Mendeley-nya itu bisa. Nah, habis itu langsung dilepas gitu. Tipe drag and drop seperti ini mudah. Nah, nanti di sini ada ininya ya, sudah muncul langsung autornya siapa, year, title, dan lain-lain. Kemudian bisa juga misalnya kita pakai import file seperti ini. Jadi tinggal pilih add references, habis itu import file. Kemudian pilih aja kira-kira yang mana yang mau dimasukkan ke dalam Mendeley gitu ya. Jadi misalnya saya coba masukin ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kelihatan ya. Kalau misalnya mau masukin lagi, tinggal import file aja. Kemudian kalian pilih kira-kira mana yang mau dimasukin. Seperti itu. Nah, ini tinggal kalian pilih-pilih aja. Bisa drag and drop kayak tadi ya. Jadi drag and dropnya tuh kita pergi ke bagian apa file downloadnya. Habis itu apa namanya kita tinggal masukin aja seperti ini. Ya. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi eh, kalau misalnya memang sudah sukses terinput gitu ke dalam si Mendeley Reference Manager-nya, biasanya nanti akan muncul nama-nama filenya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa mungkin nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi, kalau misalnya kita klik salah satu, ini bisa diklik, kemudian nanti kita bisa cek lagi nih metadatanya apakah sudah benar atau masih harus ada yang diperbaiki karena mungkin beberapa tahunnya mungkin nggak ada atau bulannya tidak ada itu kita bisa lakukan pemeriksaan kembali metadata. Jadi metadata itu yang ini ya. Nah, ini kita bisa klik 2 kali untuk lihat apakah memang sudah benar atau belum metadatanya. Oke, nah ini kita bisa langsung buka filenya gitu. Nah, ini kita lihat autornya memang sudah sesuai ya gitu. Nah, kemudian uh, bulannya memang belum ada, tapi kalau misalnya kalian mau masukin, ini bisa kelihatan ya bulannya bulan Januari. Jadi bisa kalian masukin satu gitu. Jadi bulannya pakai angka ya, bukan tulis Januari itu karena kalau D-nya nggak ada ya udah nggak usah dimasukin. Kemudian uh, lanjut nanti kita cek-cek lagi gitu ya. Apakah sudah lengkap semua atau belum? Yang paling penting sih biasanya ISSN, author, year, dan lain-lain ini sebisa mungkin harus lengkap gitu ya sama abstrak. Oke, kalau sudah berarti tidak perlu ada yang direvisi. Mungkin kita lihat yang lainnya ya. Oke, nah kalau kita, nah ini kayak kalau kalian lihat kan di bagian sini tuh ada yang belum lengkap nih gitu sumbernya. Nah, kalian harus lihat juga nih, ini tuh bisa diganti. Jadi nanti kalau misalnya kalian memang dapetnya itu dari artikel, ya berarti jurnal artikel ya. Make sure kalau ininya jurnal artikel. Tapi kalau misalnya buku, nanti di sini buku ya. Gitu. Begitu pula yang lainnya, kalau proceeding berarti nanti harusnya dia bagian proceeding. Dicek-cek aja sih, lebih dilihat aja. Jadi kan dia membantu nih, sudah mengkategorisasikan, tapi dari kita lebih cek aja apakah memang sudah sesuai atau belum gitu. Nah, kalau dari sini kan year-nya nggak ada ya. Nah, di sini tuh kita bisa tambahin misalnya year 2024. Jadi nggak semua yang kalian masukin itu nanti akan bisa otomatis fulfill gitu apa fill apa namanya ininya eh, keterangannya gitu ya. Tapi ada juga beberapa artikel yang memang harus kita tambahkan secara mandiri gitu ya. Tapi biasanya sih kebanyakan sudah eh, bisa keisi semua gitu, mungkin sedikit-sedikit aja kayak tahun gitu ya. Mungkin bulan kalau mau dimasukin gitu ya. Ini kan bulan Oktober ya dan lain-lain. Nah, ini kemudian ini jurnalnya kan belum ada. Nah, jurnalnya kita lihatnya dari sini. Ya, ini tuh bisa kita apa namanya? Kopas aja atau bisa kita tulis secara mandiri diisi gitu ya ininya apa namanya semuanya gitu.
mungkin ada beberapa cases yang nantinya kalian kalau upload itu suka ada yang kosong-kosong, itu bukannya artikel salah atau gimana, tapi apa namanya, artikelnya sudah benar, cuman dia nggak kedetek aja gitu di Mendeley-nya. Jadi harus kita isi secara mandiri ya, beberapa seperti itu. Nah, kalau ini kan memang sudah lengkap ya, sudah lengkap, abstraknya sudah lengkap, dan lain-lain. Nah, gitu cara untuk kita masukin file referensi langsung dalam bentuk PDF. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh di apa namanya langsung ditanyakan aja ya. Nah, kalau belum ada kita lanjut dulu ya. Jadi tadi yang file sudah jelas bisa pakai drag and drop langsung ke aplikasinya atau kalian pakai import file seperti ini boleh. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya import folder. Jadi langsung satu folder gitu. Nah, apa namanya ke import ke Mendeley-nya. Berarti kita harus bikin folder dulu nih di dalam eh, apa laptop kita gitu ya. Jadi misalnya di sini saya udah bikin folder ya. Misalnya judulnya marketing. Nah, di dalam marketing ini tuh sudah banyak ininya apa file-filenya gitu. Mungkin ini akan lebih gampang kalau misalnya kalian memang sudah punya folder-folder yang rapih gitu ya, yang tinggal kalian masukin ke Mendeley-nya. Nah, ini kita bisa import folder, caranya tinggal add references lagi, kemudian diimport foldernya, terus nanti dia akan langsung ngedetect yang mana yang folder ya. Jadi yang file-file tadi itu sudah tidak terlihat, jadi kita langsung tinggal klik aja foldernya, habis itu tinggal di-upload. Nah, nih seperti ini ya. Tadi ada tiga. Nah, biasanya kalau yang baru-baru ini gini tuh biasanya suka ada apa orange-orange gitu highlight. Jadi kelihatan apakah sudah ditambahkan atau belum. Oke, seperti ini kalau yang folder gitu. Nah, kemudian ada lagi eh yang ini ya apa namanya import library yang bagian sini. Oke, untuk yang import library biasanya itu kita nggak perlu file PDF-nya. Ya, jadi apa namanya? Dia bentuknya itu format seperti BibTeX, EndNote sama RIS. Jadi kita uploadnya itu upload si library-nya yang seperti ini. Nah, dapat dari mana Bu library-nya gitu ya? Kalau yang tadi kan kita yang import file kan berarti dari file PDF gitu ya. Kalau folder berarti dari folder yang isinya file-file PDF. Tapi kalau import library biasanya kita punya yang bentukannya .ris seperti ini atau bisa .bib atau juga .xml gitu. Nah, biasanya ini apa saya lakukan kalau misalnya kita nggak bisa dapat file PDF-nya, jadi harus berbayar gitu ya. Tapi udah ada nih di sebenarnya udah ada abstraknya, udah ada introduction-nya dan lain-lain yang bisa kita lihat di website. Hanya saja file PDF-nya tuh nggak bisa di-download. Nah, nanti mungkin kalian kalau misalnya ketemu seperti itu bisa nih pakai yang namanya import library gitu ya. Cuma saya sarankan sih sebisa mungkin ada file PDF-nya. Tapi kalau misalnya memang udah cari kemana-mana nggak ada file PDF-nya, itu kalian bisa pakai import library ya. Jadi contohnya seperti ini, kayak di sini ya. Jadi balik lagi ke bagian kutip, misalnya uh, contohnya kita mau mengkutip yang ini ya. Nanti kalian bisa tinggal pakai ini nih, tulisan kutip di sini. Jadi kan bisa aja mungkin download PDF-nya atau bisa kalian pakai yang ini kutip. Jadi kutipnya diklik, abis itu nanti tinggal di-download aja. Bisa teks, nah seperti ini gitu ya. Atau bisa juga pakai Revman. Ya saya saran sih pakai yang ini aja. Jadi dia langsung ada downloadannya di sini nih. Jadi dia bentuknya .ris gitu. Nah ini bisa kalian upload juga nih ke si Mendeley Reference Manager-nya. Jadi tinggal di import library, sorry, import library, abis itu dipilih yang .ris, kemudian kalian tadi cari aja yang tipenya citationnya seperti ini, .ris. Nanti abis itu tinggal diklik, tinggal di open, abis itu dia nanti akan masuk ke nah ini seperti ini, gitu. Jadi bisa lewat apa namanya import PDF-nya atau bisa juga kita import hanya .ris-nya aja gitu ya, atau import library-nya aja. Jadi bentukannya
Dotris itu dia tipenya kayak gini doang. Kayak apa namanya? Kayak gini ya, kayak Biptex ini cuma gini doang gitu. Sudah ada apa namanya bentuknya gitu atau formatnya, jadi kita tinggal download aja dan kita upload ke bagian Mendeley Reference Manager. Nah, itu semua sih udah ada saya tulis di bagian modul panduan ya. Jadi kalau nanti lupa dengan pelatihannya bisa cek lagi modul panduannya di bagian yang sini ya, menambahkan referensi ke Mendeley. Jadi bisa lewat uh, 3 cara, nanti ada juga cara-caranya di sini, nanti silakan diikuti kembali. Nah, untuk tugasnya, saya minta kalian untuk screenshot aja si Mendeley-nya ini, mana tadi Mendeley-nya? Nah, ini yang sudah ada artikelnya gitu. Jadi kalian cari kira-kira mungkin 5 artikel dan kalian masukin ke sini. Nah, ini tinggal di screenshot aja gitu untuk tugasnya. Jadi tugasnya sih insya Allah gampang ya. Jadi cuman instalasinya, saya mau lihat email yang dipakai, kemudian instalasinya sudah berhasil atau belum, sama satu lagi si Mendeley-nya itu udah kalian masukin artikel gitu. Nanti tinggal di screenshot aja. Cari artikel yang nanti memang sesuai dengan skripsi kalian aja gitu. Sudah sampai sini ada pertanyaan? Saya mau nanya, Bu. Mm-mm. Kalau saya kan ini Saya emailnya mau pakai nanya, email Bu. kampus, nggak apa-apa, Bu. Emailnya pakai email Civitas. Ya, Civitas. Nggak apa-apa. Tapi udah bisa Iya, kan sign in udah. Mendeley-nya? Sudah, Bu. Oke, sip. Makasih, Bu. Mm-mm, sama-sama. Bu, saya izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Itu tadi link modulnya boleh di-share, Bu? Oh, boleh, boleh, Ya, boleh. nah, Sebentar. makasih, Bu. Tadi saya taruh di chat di sini. Nih, kalau enggak nanti pakai ini aja. Bu, Aduh, aduh, mau aduh. nanya, Bu. Mm-mm. Nih, kalau ada yang belum, maaf. Kalau ada yang belum download, boleh pakai eh, apa screen. Maaf, nggak kedengeran? Ibu mau nanya, Bu. Mm-mm. Kalau semisalnya, kan waktu itu kita udah pernah download ini ya, Bu, Mendeley yang Mm-mm. desktop. Mm-mm. Itu harus download juga yang referensinya, Bu. Nggak usah, nggak Sama. apa-apa. Mendeley desktop aja. Cuma kalau Mendeley Reference Manager itu nanti kan dia bisa sinkronisasi otomatis antara aplikasi sama Word nih. Jadi dia Iya, bisa Bu. sinkronisasi otomatis aja sih, karena kan dia pakai cloud computing. Nah, kalau si desktop itu nanti tinggal di-sync aja secara manual. Jadi kalau misalnya misalnya habis upload artikel, nanti di bagian Word-nya itu uh, tinggal di-sync aja kalau belum ke-sync, misalnya gitu. Tinggal di, tapi nggak usah sama aja kok intinya. Nggak usah apa namanya install lagi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi udah Cara bisa kan installnya? Udah bisa di installnya, gimana? iya, Bu, installnya udah, tapi Mm. cara menggunakannya itu kurang bisa. Cara menggunakan si desktopnya. Iya, Oh, harusnya sama aja bentukannya kayak si Mendeley ini. Mirip kan? Tapi enggak, Bu. dia kayak lebih. Oke, sebentar deh saya coba install Mendeley yang manager ya. Sebentar yang desktop. Tapi sebelumnya ada kendala nggak pakai kenapa install yang desktop? Apa emang? Kemarin sih kayak lebih lebih mudah, Bu. Oh ya udah, nggak apa. Oke, kalau kalian mau install yang desktop, sebenarnya tidak apa-apa. Kayaknya saya udah download deh. Sebentar ya, saya ini. Nah, nih. Bu, mau nanya, Mm-mm. ini Mm-mm. dragnya itu bisa sekaligus 5 gitu nggak sih, Bu? Apa cuma satu doang dia bisanya, Bu? Draftnya kayak bisa banyak kok langsung. Oke, Bu. Bisa. Nah, dia bentuknya kayak gini nggak? Yang tadi nanya desktop, mirip nggak? Kayak gini. Iya Bu, kurang lebih sama. Iya, Iya, Bu, kurang lebih sama. iya. Sebenarnya sih tinggal Iya mirip-mirip Bu, betul aja. Bu. Mm-mm.
Jadi ada add files juga, ada add folder juga gitu. Sebenarnya mirip-mirip, tapi nggak ada add yang library ya. Nggak apa-apa kok, yang penting ada file PDF-nya aja. Terus apa namanya, tinggal di add aja seperti biasa. Nah, cuma saya nggak tahu nih, apakah dia bisa drag and drop atau nggak. Coba kita cobain ya. Ini bisa juga kok drag and drop. Kayak mirip-mirip aja sih sebenarnya pakainya. Tinggal add file. Yang penting nambahin referensi udah bisa ya di Mendeley di sini. Nambahin, coba dulu deh, nambahin ini, nambahin PDF. Bisa, Bu. Oke, Mm-mm. Bu. Bisa ya? Yang lainnya bisa? Yang pakai desktop beda tampilan sih, karena kan kalau yang Mendeley Reference Manager tuh memang memang dikembangin lagi ya sama si Mendeley-nya gitu ya. Kalau yang ini tuh dia udah stuck di sini aja, tapi bukan berarti nggak bisa dipakai, masih aman. Nah, ki- udah ada pertanyaan lagi nggak? Jadi nanti di screenshot aja nih, dimasukin nanti saya kirimin Google Form-nya. Itu aja tugas hari ini. Berarti cuma screenshot aja, Bu. Untuk Mm-mm, yang cuma. email tadi berarti nggak Ya, usah ya? email tadi Aman. juga nanti tugasnya kayak gini. Maaf ya, saya buka tugasnya dulu deh, biar kebayang. Nah, jadi nanti saya minta kalian buat masukin email yang digunakan nih buat si akun Mendeley-nya. Nanti tulis aja di sini. Sama nanti screenshot aplikasi Mendeley yang sudah berhasil diinstal gitu. Satu lagi, masukin minimum 5 artikel ke dalam library Mendeley. Udah gitu doang. Pun kalau kalian ternyata sudah melakukan instalasi dan udah di-upload gitu artikelnya, ya udah yang ini sama ini samain aja. Nomor satu sama nomor dua samain aja screenshotnya. Yang penting saya lebih lihatnya kalian beneran udah install atau belum sih gitu aja sih. Lebih ke situ. Sudah? Aman ya? Man, Bukan. Aman, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, saya lanjut dari sini dulu deh, yang si desktop ya. Gitu. Yang si desktop ini tadi kurang lebih cara kita upload tuh mirip-mirip sama si reference manager. Tinggal cuma dia kalau nggak salah memang nggak ada yang si library-nya ya, import library yang tadi .ris tadi gitu. Jadi dia bisanya file sama si folder. Nah, kalau ini kita bisa juga bikin folder nih di Mendeley-nya gitu. Ini mirip-mirip, nanti saya jelasin yang ini dulu ya. Jadi kalian kalau misalnya mau bikin folder gitu ya biar rapih, misalnya folder digital marketing gitu bisa. Tuh, terus habis itu misalnya folder apa, misalnya eh tentang pengaruh pembelian gitu bisa, terserah ini pokoknya bikin folder apapun dan kita bisa add ke dalam folder ini sebenarnya ya, ke apa namanya. Nah, ini tuh bisa kita add gitu ke si foldernya. Cuma yang ini saya nggak tahu apakah dia bisa dimasukin atau enggak, eh apa namanya, foldernya. Tapi kalau yang di satu lagi reference manager itu dia bisa masukin, jadi tinggal drag and drop aja masukin ke sini. Cuma itu nggak apa-apa lah, nggak terlalu penting-penting banget untuk kita add folder. Coba saya coba dulu ya. Nah, mungkin bisa drag and drop kayak gini kali ya. Coba kita cek. Oh, dia tidak mau. Oke, ini mau ya. Jadi tipenya em, drag and drop kayak tadi, kayak gini, abis itu dipindahin ke foldernya bisa. Kalau misalnya kalian mau folderin aja sih biar rapih gitu. Cuma pun kalau enggak juga nggak apa-apa. Mungkin agak lama ya ininya. Nah, oke, kalau mau dibikin folder bisa. Nanti tinggal di drag and drop aja kayak tadi gitu ya. Nih baru masuk folder ya. Agak mungkin sedikit lebih nge-lag dikit gitu. Kalau mau dibikin folder boleh, enggak pun juga nggak masalah gitu ya. Aman aja. Oke, kita lanjut ya. Eh, Yang paling penting itu adalah cara kita mengkoneksikan antara si Mendeley ini dengan Word-nya. Gitu. Karena kalau misalnya nggak connect, itu kita nggak bisa bikin citasi, sama nggak bisa bikin daftar pustaka. Gitu. Mungkin di sini beberapa ada yang sudah koneksi ke Word ya. Mungkin ada beberapa juga yang belum gitu. Nah, ini coba saya ajarin cara kita koneksi ke Word-nya. Jadi kalau di Word itu, kalau kita buka Word, ini Word saya sekarang itu belum ada Mendeley-nya ya. Biasanya Mendeley-nya tuh ada di sini, di bagian references ini, dan di bagian sini dia munculnya.
gitu. Nah, ini kan belum ada. Jadi kita harus ngoneksiin dulu nih antara si Mendeley desktopnya dengan si itunya apa namanya Word-nya. Nah, kalau pakai desktop yang ini, kalau kalian pakainya desktop yang ini, kalian bisa tinggal pencet ini aja, install Microsoft ini ya, bentar maaf. Install Microsoft Word plugin gitu. Nah, tapi make sure si uh, Word-nya itu di close dulu. Nanti ini tinggal lihat aja sih. Nah, ini kalau misalnya nggak bisa pakai yang ini, nah ini kan bisa nih. Berarti nanti dia ada tulisannya nih, Citation plugin for Microsoft Word tuh udah install kayak gini, hijau. Nah ini berarti udah bisa nih dipakai. Kalian bisa pakai yang kayak gini tuh bisa. Kalau yang desktop, coba sekarang kalian konekin deh. Jadi tools, abis itu kalian tinggal ke si install Microsoft Word plugin. Nah nanti di Microsoft-nya, di Microsoft Word-nya itu ada kayak gini. Sebentar. Ini kalau pakai Mendeley desktop ya, yang apa versi lama. Nah, nanti dia di sini munculnya nih, kalau Mendeley desktop. Nih, di sini. Insert citation-nya. Nah, tapi intinya kalau kayak gini sih udah connect. Jadi aman aja. Nah, nanti tinggal dicari Mendeley-nya. Gitu. Nanti cara penggunaannya tuh agak berbeda ya. Misalnya, eh yang penting ada muncul ini aja nih. Munculnya di references ya. Jadi kadang ada home, insert, design. Nah, di sininya muncul nih. References. Nah, di sininya ada insert-nya. Ini kalau kalian pakai versi Mendeley yang lama. Nggak apa-apa, bisa juga. Masih bisa dipakai. Ada yang kesulitan nggak? Bisa muncul nggak di Word-nya? Ibu, maaf, Mm-mm. Sudah, nanya. Mm-mm. ya Bu. Kalau Oke, kalau bisa misalnya aman. Hmm? Word-nya saya berbasis website gitu gimana ya, Bu? Oh, enggak. Kalau basis website, pakai Microsoft Office tapi. Iya. Oh, oke. Nah, ini saya belum tahu sih, Monica. Nanti mungkin saya cari tahu lebih lanjut ya. Apakah berbasis website bisa atau enggak. Cuma setahu saya, yang selama ini kita pakai memang Microsoft Office-nya sudah diinstal sih. Nanti saya balik lagi ke kamu ya kalau udah dapat jawabannya. Untuk sekarang saya belum tahu apakah dia bisa apa enggak. Oke, baik, Bu. Ya, Terima kasih. dilihat didengerin dulu aja ya pelatihannya. Nanti coba saya cek dulu apakah bisa apa enggak. Nah, untuk sementara saya pakai Office yang udah diinstal sih. Jadi intinya ada di sini ya. Kalau yang pakai um, desktop itu dia tipenya seperti ini. Terus kalau misalnya mau citasi, nanti tinggal dicari aja gitu, seperti ini. Nanti dia akan keluar citasinya. Nah, kayak gini. Contohnya. Misalnya, contohnya ya, kita mau ngambil referensi dari Sebentar, kita mau referensi misalnya dari sini ya, contoh aja sih. Ini misalnya saya mau pakai yang ini, tapi kalau mau citasi harus di parafrase ya. Jadi nggak boleh main kopas, tapi ini saya cuma contoh aja. Jadi ini saya kopas aja ke Word ya. Nah, terus diingetin aja tadi kita ngambilnya dari si Saxono ini ya. Jadi kita lihat mana wordnya. Nah, misalnya kita seperti ini, ingat tapi harus diparafrase. Kalau misalnya kita kopas plak ketiplek sama si publikasinya itu termasuk plagiarisme walaupun ada citasinya gitu ya. Jadi kalau bisa kalian lakukan yang namanya parafrase, jangan mirip-mirip sama ini. Oke, ini saya contohin gimana cara kita nambahin citasi. Ya, jadi teman-teman bisa kopas tadi, abis itu kita ini kursornya diarahin gitu ya, ke bagian sini tuh diarahin. Abis itu insert citation, terus tadi kita cari, tadi kan Saxono ya namanya. Nah ini tinggal diginin aja. Nah nggak enaknya kalau pakai desktop, yang 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 lama itu kita harus nge-search gitu loh ininya. Jadi ini saya jelasin dulu ya. Abis itu tinggal diklik aja, terus tinggal diokein, nanti muncul nih. Nah muncul ya gitu, jadi gampang. Coba dicobain pakai yang desktop. Kalau yang pakai desktop ya, kalau reference manager nanti habis ini setelah itu. Gimana? Bisa nggak? Kesulitan nggak untuk Bu, kita? Ah, mau nanya, ini ah. saya nggak bisa registrasi ya? Registrasi di mana? Mendeley-nya. Iya, Kenapa nggak bisa registrasi? Bilangnya apa? katanya something isn't working, Bu. Nanti boleh di screenshot abis itu taruh Zoom nggak? Harusnya sih gampang sih. Ini coba harusnya apa namanya mudah harusnya registrasinya ya. Jadi ini udah kayak gini ya bentuknya ya. Habis itu kalian masukin email aja, Civitas atau apa gitu.
Udah, Bu, cuman nggak bisa Udah, masuk. nggak bisa, maksudnya berarti belum register bang, belum register ya? Iya. Oh, kalau kayak gini ya nanti antara internetnya atau apa? Antara internetnya atau wifi-nya nanti coba lagi. Ya, sama Nah, saya itu. juga nggak bisa register. Nanti coba lagi ya. Entah sore atau besok dicobain lagi. Kalau misalnya nggak bisa nanti kasih tahu saya aja. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini bentukannya seperti ini nih citasinya gitu. Nah, misalnya mau citasi lagi, Bu dari file yang lain gitu, boleh. Misalnya kita pergi ke sini, contoh ya. Ini contoh aja, saya jadi kopas doang. Terus ini apa siapa namanya? Kita balik lagi ke Word-nya gitu. Terus habis itu kita begini. Nah, kita kopas, habis itu nanti pindah ke kursor yang sebelum titik ya. Habis itu kita ke insert citation. Nah, nanti di sininya, sorry, nanti di sininya kita tinggal cari aja. Tadi namanya Sony ya. Nah, ini kayak gini. Itu tinggal di oke aja. Nah, jadi lebih enak. Dan mengurangi kesalahan penulisan nama, pengarang, dan tahun. Gitu. Enaknya pakai si Mendeley ini. Jadi saya saranin skripsi apapun publikasi harus pakai si Mendeley ini. Oke, bisa yang masukin ini untuk yang desktop? Bisa? Ada Bisa, masalah? Bu. Sudah. Oke. Nah, kalau misalnya mau bikin daftar pustaka, kan kita biasa bikin daftar pustaka nih. Daftar pustaka gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini kan kita udah ada dua nih. Nggak mungkin kita bikin satu-satu gitu sendiri. Enggak. Jadi caranya adalah kita menggunakan insert bibliografi. Nah, tuh cakep langsung kelihatan nih dua ini. Langsung bisa muncul secara otomatis dari uh, sitasi-sitasi yang sudah kita kutip gitu ya di ini kita di kalimat kita. Jadi lebih enak pakai Mendeley, Mendeley ini desktop ya. Bisa bisa sampai insert bibliografi nggak? Bisa, Bisa. Bu. Bisa. Mm-mm. Nah, nanti ini di screenshot juga masukin ke tugas juga ya, yang bagian ininya doang. Oke, next kita lanjut ya. Ada yang mau tanyain nggak? Oke, sudah. Coba Nah, boleh diulang mm-mm. Bu itu insert Yang mana? biografinya gimana? Ini saya hapus lagi ya. Bu, maaf, Bu. Bisa pelan-pelan nggak, Bu? Bisa, bisa, bisa. Oke, yang Iya bagian Bu, pelan-pelan. bibliografi. Yang bagian bibliografi, aduh susah ngomongnya. Yang bagian ini, apa ulang dari sini? Ulang dari Ulang, awal. ulang Aja, dari Bu. awal. Oke, oke, oke. Oke, misalnya ya. Ini misalnya aja sih kalian kalau misalnya mau nulis kayak apa sitasi itu kan sebenarnya kita dapetnya dari artikelnya ya, gitu. Yang mau kita citasikan tuh seperti apa gitu. Nah, misalnya contoh kalian mau melakukan citasi sama PDF yang ini nih, apa artikel yang ini nih, misalnya contoh-contoh ya gitu. Nah, eh, misalnya saya mau citasi kalimat dia yang ini gitu. Tapi balik lagi ya, nanti kalau disitasi wajib harus ada di parafrase. Jadi nggak boleh kopas langsung begitu saja, tapi nanti kalian ganti kalimatnya gitu, sesuai sama pemahaman kalian. Nah, udah ini di copy, terus saya taruh sini gitu. Nah, kalau udah nanti di apa namanya? Dikasih space atau kasih spasi gitu. Nah, setelah itu kalian pergi ke sini, insert citation. Itu adanya di references. Adanya di references, terus ke insert citation. Nah, habis itu dicari deh ininya. Apa namanya? eh yang tadi, autornya siapa? Ini kalian cari di sini, terus diklik, habis itu di-okein. Nah, kayak gini. Tuh. Jadi dia otomatis sendiri. Semoga bisa ya. Oke Bu, lanjut. Lagi Lanjut. dicoba Bu, bentar. Oke. Kamu pakai yang desktop, Tessa? Sasa? Iya Bu. Oh ya udah, nggak apa-apa nggak apa. Udah dicobain ya. Ini saya contohin lagi buat kalimat yang selanjutnya. Misalnya saya mau pakai yang ini gitu ya. Tapi siapa nih? Oke, misalnya saya mau pakai yang ini gitu. Ini saya kopas, saya kontrol C, habis itu saya pindahin ke Word gitu ya. Nah, habis itu kita spasi, terus kita insert citation, terus tadi kita cari aja nama autornya, diingetin nama autornya. Terus di
okein. Jadi dia muncul deh gitu. Aduh, ini saya harusnya nggak perlu pakai gini ya. Dah. Nah, jadi dia muncul deh. Terus jangan lupa dikasih titik belakangnya. Gitu. Bisa? Bu, Bisa. bentar ya Bu, lagi Mm-mm. dicoba. Oh, pas aja udah cari yang gampang, Sasa. Iya Bu, bentar Bu. Nah, kalau udah nih, nanti kalau mau cara gimana caranya masukin daftar pustaka. Nah, cara daftar pustaka, ini pencet yang insert bibliografi. Ini di sini nih, di bagian sini. Diklik aja, habis itu nanti dia keluar kayak gini. Oke Bu, dicoba dulu Bu. Mm-mm. Oke, kita lanjut deh. Oke, ah, sama nanti satu lagi dicek ya styling kita citasi pakai skripsi itu pakai apa? Apakah dia pakai ini apa style? Apakah dia pakai IEEE? Ataukah dia pakai apa? Itu nanti dicek. Jadi sebelum melakukan citasi dicek dulu stylenya apa. Abis itu dipilihlah yang mana gitu. Tapi biasanya dia langsung ini sih keganti. Nah, kalian lihat kalau IEEE itu dia kayak gini bentuknya. Satu, dua gitu. Kayak gini. Tapi kalau pakai yang apa, nanti dia bentuknya pakai nama. Nah, keganti jadi pakai nama. Tuh. Nanti dilihat ya skripsinya pakai apa. Oke, Ibu sudah? izin bertanya, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Ibu, kalau Mm-mm. misalnya insert bibliografi itu nanti yang bakal keluar di daftar pustakanya itu semua hasil citasi yang dimasukkan ya, Bu. Iya, Kalau betul. misalnya kita pakai, misalnya referensinya dari jurnal, tapi kita nggak nulis citasi di belakang sininya itu bisa Yang nggak ya, Bu? nggak bisa. Oh, nggak bisa. Jadi Harus harus pakai ininya. Yang keluar dikasih ini sesuai ya. sama ininya. Nah, yang keluar Oke. sesuai sama ininya. Kalau Ya, misalnya makasih pakai, ya, Ibu ya. iya, sama-sama. Kalau misalnya kita citasi dari jurnal, abis itu lupa masukin itunya, namanya, ya nggak bakal keluar di, di apa di daftar pustaka. Jadi semua yang daftar Baik, pustaka Ibu. ini wajib ada di sini. Ya, oke. Sudah. Kalau udah yang bagian sini, saya lanjut ke yang reference manager ya. Ini saya. Nanti tugasnya juga seperti ini, jadi ini di screenshot aja, habis itu masukin ke Google Form. Oke, sudah. Ini saya lanjut ke des. Itu ya satu lagi ya. Sebentar, sebentar. Karena kan beberapa ada yang pakai reference manager ya. Oke, saya ke reference manager dulu. Bentar saya install dulu. Oke, nah ini tampilannya ya kalau yang si reference manager. Nah ini juga harus dikonekin ke Word. Ininya apa namanya si reference manajernya. Sebenarnya secara lebih tampilan memang lebih enak pakai si ini ya, si apa namanya, yang reference manager yang baru. Cuma oke, nah ini di bagian reference manager saya udah nggak ada nih, sorry. Di bagian references yang home, itu udah nggak ada nih insert apa namanya Mendeley-nya. Soalnya kan udah saya uninstall nih. Jadi kalian kalau misalnya memang belum terinstall si Mendeley-nya, pasti nggak akan muncul di mana-mana si Mendeley ini ya. Nah ini kan juga nggak ada nih sama sekali. Biasanya tuh adanya di bagian references di sini. Gitu. Nah, karena belum ada, berarti kita harus melakukan connection dulu nih antara si Mendeley sama Word. Intinya harus dikoneksi dulu. Kalau misalnya nggak dikoneksi, ya nggak bisa dipakai Mendeley-nya. Jadi wajib dilakukan koneksi ya. Oke, terus kita lanjut balik ke. Nah, sebenarnya koneksinya itu ada dua cara. Kalau saya lebih sukanya pakai add-in di sini. Jadi ini saya contohin yang pakai add-ins ya. Jadi di sini nanti ke bagian home. Habis itu nanti ada add-in nih di sini. Kalian klik. Nah, habis itu nanti pergi ke sini nih, Mendeley site. Atau kalau nggak ada, nanti cari di sini aja, Mendeley gitu. Nah, kayak gitu.
Jadi di bagian home itu di bagian sebelah kanan tuh suka ada add-ins. Nah, habis itu kalian apa cari Mendeley site-nya, nanti tinggal di add aja, di add seperti ini. Nah, dia kalau langsung ke add seperti ini, terus loading, Kalau Bu maaf mau iya. nanya, kalau Mm-mm. misalkan nggak ada admin gimana Bu cara Nah, iya tadi nampilinnya? tadi juga nggak ada add-innya tuh si Mila. Bentar ya, ini yang ada add-innya dulu. Nanti saya coba Oke. jelasin. Nah, udah nih bentukannya jadi kayak gini kalau misalnya tadi pakai add-in. Jadi tinggal cari Mendeley site-nya, terus nanti dia keluar deh seperti ini. Jadi lebih enak nih kalau pakai reference manager tuh kita bisa ngelihat ininya apa listnya gitu. Kalau tadi kan kita cuma nge-search doang. Oke, yang belum ada add-in-nya. Sebenarnya cari di bagian insert deh. Di bagian insert tuh ada nggak add-in-nya? Kalau nggak ada, kalian bisa pergi ke sini sebenarnya. Jadi buka lagi si Mendeley reference-nya, terus ke bagian tools yang ini. Kan ini ada file, edit, habis itu ada tools gitu kan. Nah, pencet tools-nya, habis itu ini pilih yang ini, install Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, ini tinggal diklik aja. Nah, kalau kalian klik itu, kalian nanti dibawa ke sini nih, marketplace-nya Microsoft. Sama nggak? Iya, iya Ya sama Bu, Bu. Sama. sama Bu. Oke. Nah, kalau udah sama, kalian pencet, ada kan ini button Get It Now? Ya, itu diklik aja. Nah, cuma kalau Microsoft yang ini, kalian harus sign in Microsoft-nya. Kalau ini saya udah sign in ya. Nah, ini. Gitu. Bu, maaf saya mau Hmm. tanya Bu. Mm-mm. Pak, kan saya nge-add in Mendeley-nya ya Bu, tapi Mm-mm. error loading ya Bu? Error apa? Error loading add-ins Bu? Tapi pakai yang ini, pakai yang tadi add-in dari Microsoft Word. Iya Yang Bu, yang pakai kayak gini caranya. Yang dari home, abis itu add-in sini. iya Bu, saya kayak gitu Bu. Pakai yang sini. Abis itu dapat Mendeley site-nya udah. Ini, abis itu di-add nggak bisa. Ini saya add, nggak bisa Bu. Mm. Error loading add-ins Bu. Error loading add-in. Internetnya bagus ya. Sama udah sign in belum ke Microsoft-nya? Microsoft-nya udah sign in saya Bu. Oh, udah sign in. Kayak kalau sign in tipenya kayak gini ya. Nanti ada ininya nih biasanya. Nih, ada akunnya. Udah sign in? Udah Bu, Bener? bener Oke. Bu. Terus tinggal di-add doang. Harusnya dia bisa langsung ini sih. Harusnya bisa kayak gini. Kalau Bisa. error itu hmm, bisa internetnya atau di close lagi Microsoft-nya. Abis itu kamu buka lagi. Oke Coba Bu, sekali saya. lagi. Coba sekali lagi Oke ya. Bu. Coba. Nah, kalau tadi add nggak ada, kalian perginya ke itu bagian sini, habis itu ke tools, habis itu install ini Bu, Mendeley Site. Mm-mm, itu tadi saya di Mendeley-nya pas di mm-mm, tools untuk install Mendeley ke for mm-mm. Microsoft-nya nggak bisa, Bu. Kok nggak bisa? Nggak muncul. Yang ini, habis itu ke sini, Iya, nggak muncul. di, Cuman cuman diem di situ aja, nggak diarahin ke oh nggak diarahin ke apa? website. Oh, nggak diarahin ke sini, Iya. sama sekali nggak diarahin ke sini. Mm-mm. Oh, kalau add ini nggak ada ya di Microsoft Word, Nggak ada, Bu. di add innya, di insertnya juga nggak ada, Di di insert insert sini. Biasanya tuh kadang-kadang suka ada di insert add innya. ada sih di insert, Ada. cuman Terus? cuman nggak ada, Mm-mm. nggak bisa kayak nggak bisa diakses gitu, Bu. Tapi udah sign in Microsoft-nya. Saya pakai Microsoft 2016 kan. Heeh, Cuman harusnya nggak ada apa ya? nggak ada maksudnya pas diklik nggak keluar apa-apa gitu. Kan ada add-ins-nya juga tuh. Apa namanya? Belum. Kalau bener-bener nggak bisa pakai yang si konekin si reference manajernya ke Word, kalau nggak bisa, saya saranin pakai yang desktop biar lebih gampang. Kalau pakai desktop, dia langsung Mm-mm. Kalau pakai desktop dia langsung soalnya betul.
Dia Oh, langsung ke install itunya. oke Kalau oke bener-bener nggak bisa, kalau bener-bener nggak bisa, nanti coba dicari workaround-nya aja deh gitu. oke Bu. Nanti deh Adil kalau misalnya tuh WhatsApp saya. Oke Bu. Oke, harusnya sih s- semudah itu sih connectionnya ya kalau misalnya di laptop saya tinggal add in, abis itu cari Mendeley setnya terus dia akan muncul seperti ini bentukannya gitu. Nah, kalau kayak gini lebih mudah apa namanya mensitasinya. Ya sama aja sih sebenarnya. Ini saya contohin ya. Misalnya kita mau sitasi mana tadi? Nah, ini juga sama pokoknya persis mirip-mirip sama sih yang kita bisa lihat PDF-nya juga. Sorry kalau yang ini nggak ada PDF-nya. Nah, ini kita bisa juga lihat PDF-nya gitu. Terus misalnya saya kopas aja gitu ya salah satu kalimat. Saya pindahin ke sini. Oke. Oke, seperti ini. Terus sama juga cara melakukan citasinya, pakainya Mendeley set yang di sini. Yang agak beda sama tadi ya. Kalau tadi kan yang di bagian tengah-tengah sini. Nah, kalau ini tuh bagian kanan sini. Nanti diklik aja. Habis itu tadi kita kan pakai yang punya dari Bu Resti ya. Ini. Nanti ini tinggal diklik aja gitu. Nanti baru insert citation. Nah, nanti baru muncul seperti ini. Nih, kayak gitu caranya. Kalau yang pakai reference manager. Bu, saya pakai reference manager, saya klik Mendeley-nya malah ini munculnya three lips space now gitu, Bu. Apaan? Three lips space now. Leave space now. Iya, Habis kali ininya pakai laptop. iya laptop. Apanya habis, Bu? Apa space-nya bukan ini apa kapasitas RAM RAM-nya itu loh. Oh, oke oke, Takutnya Bu. takutnya. Nanti di screenshot aja deh. Ya, Bisa dimasukin ke Zoom bisa kan screenshotannya? Kalau bisa. Ya udah. Nanti terakhir saya kasih nomor WhatsApp saya ya kalau misalnya ada yang butuh pertolongan boleh-boleh WhatsApp. Tapi kalau yang smooth, aman, intinya kayak gini. Dengerin dulu aja kalau gitu ya. Jadi apa seperti ini bentuk sitasinya mirip-mirip sama yang tadi. Misalnya saya mau sitasi satu lagi ya. Oh ya, ini sitasinya nggak hanya ini ya. Misalnya kita contohnya, misalnya kita bikin sitasi sendiri digital marketing adalah pemasaran menggunakan eh, teknologi digital. Nah, biasanya kan ada yang kayak gini. Nah, bisa jadi kalau pas lagi kita mensitasi itu bisa dari lebih dari satu artikel. Jadi bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Nah, itu bisa juga nih dilakukan di si Mendeley ini. Caranya jadi tinggal klik aja kira-kira mana aja yang apa mau kalian citasi untuk mendukung pernyataan kalian gitu bisa. Misalnya ini tiga ya, jadi tinggal saya klik aja gitu. Nah, nanti tiga-tiganya akan keluar seperti ini gitu. Jadi nggak cuman satu satu sitasi doang, tapi bisa dilakukan beberapa sitasi. Begitu pula tadi yang pakai desktop Mendeley desktop itu nanti tinggal kalian bisa tambahin lagi gitu. Ininya apa namanya sitasinya. Nah, kalau bikin daftar pustaka di menggunakan si reference manager yang baru, itu kalian kliknya di sini, di yang titik-titik tiga ini kan ada nih. Nah, bisa di sini di bawah sini insert bibliografi. Nah, di situ yang di sini. Jadi kita klik terus habis itu continue aja. Nah, jadi dia muncul deh seperti ini, gitu. Mirip-mirip tapi agak beda ininya aja kok. Ibu, maaf agak kecepatan. Saya Ya, ketinggalan. ya, yang mana yang mana? Ulang lagi ya. Set. Oke. Oke, misalnya kamu mau ini kita hapus lagi deh. Kita tapi pakai Mendeley Reference Manager ya, yang saya ajarin ini ya, yang desktop kan tadi udah. Jadi misalnya mau ini misalnya kita kopas lah ya dari sini. Oke. Misalnya mau yang di sini. Jadi kita mau mensitasi pernyataannya, artikelnya yang ini gitu. Kita kopas. Habis itu kita taruh di Word gitu. Waduh, ini begini. Kita taruh di Word-nya. Nanti dirapiin aja. Cuma di parafrase dulu ya. Ingat kembali lagi dilakukan yang namanya parafrase gitu.
eh, apa biar tidak terkena plagiarisme. Terus kalau misalnya mau nambahin citasi, berarti yang di sebelum titik ini kita kasih taruh kursornya di situ tuh. Saya gedein kali ya. Bentar ya. Nah, ini taruh kursornya di sini. Terus kalian pilih tadi yang kalian citasi kan tadi eh, yang tadi saya citasi kan punyanya artikel Bu Resti nih. Kalian bisa searching di sini Bu Resti gitu boleh. Nih di sini jadi bisa bisa tinggal klik gitu, diklik dulu. Habis itu di kalau udah muncul kayak gini kita masukkan insert citation. Nah, udah deh muncul gitu. Bu, ini ada di buku panduannya nggak sih, Bu? Ada. Oke, Bu. Hmm. Belum bisa ini ya koneksi ke Word ya? Iya, belum. Ya udah. Gak apa, yang penting ini aja, paham aja cara ininya. Terus kalau misalnya mau insert daftar pustaka gitu, bisa pergi ke Mendeley site, abis itu kita klik yang tiga tiga titik ini kita buka gitu, abis itu kita insert bibliografi, nanti pencet yang continue. Sudah deh gitu. Lebih gampang pakai Mendeley pokoknya dibanding kalian nulis sendiri. Sulit soalnya kalau nulis sendiri kan. Bu, mau Mm-mm. tanya. Mm. Ini kan saya udah nyoba, cuman hasil yang daftar pustakanya itu judulnya nggak masuk ya? Nggak ada judulnya. Judul. Gak ada judulnya. Nggak ada. Tapi udah keluar yang ininya ya tadi. Udah. Oke, judul yang ini kan yang kayak maaf maaf. Judul yang kayak gini bukan yang ininya. Iya, itunya nggak Judul ada. artikelnya. Oke. Kamu balik ke Mendeley-nya. Ini Iya. pakai yang desktop apa yang reference manager yang baru? Saya pakai yang desktop, Ayo soalnya udah nggak apa-apa. yang Mhm. reference nggak Ya bisa. ya. Oke nggak apa-apa. Dipilih tadi yang artikel yang kamu citasi. Udah ada belum title-nya di sini? Takutnya title-nya Gimana? belum ada. Kamu pilih tadi artikel yang tadi kamu citasi. Mm-mm. Mm-mm. Kamu klik sekali dua kali bisa. Nanti dia muncul kayak gini nggak di bagian kanan? Nggak Sorry, ada. nggak ada sama sekali desktop. Em, boleh share screen nggak? Kira-kira. Bentar. Ini, ya ini saya stop dulu ya, stop share dulu ya. Harusnya sih bisa di share mahasiswa kalau nggak salah ya. Nah, boleh lah. Oke oke sudah. Nah ini, Munculnya kayak gini. oh betul betul. Nah ini title-nya tuh masih salah tuh. Title-nya kan tulisannya 1 2 1 2. Nah itu bisa di Mm-mm. kamu klik bisa nggak? Nah, Oh, itu bisa bisa. kamu ganti. Makanya beberapa artikel itu, walaupun dia udah diupload di si Mendeley ini, tapi kadang tuh dia masih nggak bisa ngedetect judulnya, tahunnya, dan lain-lain. Maka dari itu kita mesti cek cek lagi. Yang pakai kayak kamu ini bener. Nah, habis itu nanti kamu bisa ini nggak, yang PDF yang sebelah kiri itu, kamu klik 2 kali bisa nggak? Nah, itu klik 2 kali, klik-klik gitu. Nah, ini kan keluar nih. Mm-mm. Nah, ini kamu tulis nih Yang title-nya. yang ini ya, Bu. Bisa di kopas harusnya bisa kayak di copy gitu, harusnya ya. Nggak bisa ya? Nah, cakep tuh ya kayak gitu. Bentar. Ya, nanti tinggal di copy aja. Oke. Ya, nanti Jadi bisa. ntar kopi masukin ke sini ya, Bu. Betul, 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 betul. Oke. Kayak gitu. Nah, jeleknya beberapa PDF ada yang seperti itu. Beberapa artikel seperti itu. Tapi kalau udah lengkap semua ya udah. Coba aja nanti kamu ganti. Siapa? Ulan ya? Iya, Bu. Nanti kamu ganti, habis itu kamu apa namanya, coba refresh ke Word-nya deh. Harusnya udah keganti judulnya. Harus sudah ada daftar pustakanya. Oke, makasih, Bu. Ya, terima kasih. Boleh di stop share screen. Terima kasih ya. Bu, Sudah. ini Bu. Ah, ah. Itu akun yang di Microsoft Word-nya sama di akun Mendeley-nya harus sama apa beda nggak apa-apa? Beda, beda nggak apa-apa. Kalau ini saya juga beda. Ini kan saya pakai hotmail.com ya. Kalau yang satu lagi saya pakai Gmail. Beda nggak apa-apa. Oke, Bu. Oke. Ada satu lagi yang mau saya ajarin. Kayaknya tadi ada pertanyaan tentang gimana kalau misalnya kita pakai citasinya bukan yang kayak gini. Citasinya tuh biasanya kalau kalian lihat itu ada citasi yang bentuknya misalnya
penelitian gitu ya yang dilakukan oleh Sek menyatakan bahwa kan ada yang seperti itu. Bentuk sitasi yang seperti ini tuh ada. Kalau ini kan sitasi yang cuman pernyataan aja gitu. Nah, kalau ini eh, yang bagian XX ini tuh bisa kita ganti dengan pernyataan si orangnya penelitian. Jadi contohnya misalnya kita mau mengkutip pernyataan Bu Resti gitu ya. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Bu Resti gitu ya harusnya kan ya tuh menyatakan bahwa pasar adalah ini tinggal di copy saja ya. Misalnya gitu contoh aja. Jadi ada sitasi yang bentuknya seperti ini. Nah, ini bagian yang di sini itu kita bisa hapus, terus kita bisa lakukan sitasi. Sitasinya tuh tapi seperti ini. Kalian kalau pakai yang reference manager, ini bisa diklik sebelah kanan. Itu ada bagian insert citation, terus ada tanda drop down ke bawah gini. Nah, ini bisa di-insert as author sama year-nya. Jadi diklik, nah jadi nanti dia bentuknya kayak gini. Nanti tinggal dirapiin dikit. Nah, jadi penelitian yang dilakukan oleh Hardini et al. Nah, kayak gini nih bentuknya. Jadi agak beda sama yang kayak gini, sama yang di atas ini. Ini boleh, ini ada dua cara melakukan apa namanya, melakukan sitasi. Bisa bentuknya yang di akhir kalimat, di akhir kalimat seperti ini. Bisa juga yang di tengah-tengah kalimat, gitu, kayak gini. Jadi kita menyatakan apa namanya, nama orangnya, gitu. Kayak gini seperti ini bisa, boleh. Nah, caranya saya ulang lagi ya. Misalnya kita mau mengkutip pernyataan si ini, misalnya ya, Saksono ya, misalnya. Saksono, maaf, misalnya. Saksono menyatakan gitu ya, bahwa digital marketing gitu berpengaruh terhadap, nanti tetap dibaca dulu ya itunya, artikelnya, untuk kita bisa melakukan sitasi. Saksono menyatakan bahwa digital marketing berpengaruh terhadap pemilihan universitas misalnya kan gitu, universitas. Nah, di sini diganti pakai Mendeley. Jadi jangan ditulis Mandiri Saksono 2025 tuh jangan, tidak boleh. Karena nanti pas lagi kalian bikin daftar pusakanya, itu nggak ke di tag si Saksononya ini ya. Jadi ini harus kita ganti, kita ubah pakai Mendeley-nya. Jadi balik lagi ke sini, tadi kan kita ngutip yang ini ya, yang di Impact of Digital Marketing ini, yang punyanya Saksono ini. Nanti pergi ke bagian drop down yang bawah, yang sini. Yang ini kan ada insert citation, habis itu sebelah kanan nih ada sini. Nah, kemudian ada pilihannya insert as author year, ada author sama year. Nah, biasanya sih saya pakai yang insert yang di bagian sini. Jadi nama pengarang sama tahunnya. Ini tinggal diklik aja, nah nanti dia muncul seperti ini, gitu. Nih, udah muncul, gitu. Kalau misalnya mau melakukan sitasi yang seperti ini. Kalau mau melakukan sitasi yang di belakangnya doang, maksudnya di belakangnya gitu ya, bagian sitasinya boleh, terserah. Terserah apa namanya, boleh-boleh aja silahkan. Gitu. Nah, sisanya kalau misalnya apa namanya, eh, ini kan udah kita bikin daftar pustakanya ya. Ternyata ada tambahan nih, sitasi. Nah, nanti kalian tinggal pergi lagi ke bagian titik-titik sini, habisnya tinggal update bibliografi. Gitu. Nanti dia ke update. Jadi jangan lupa terakhir, terakhir banget sebelum misalnya ngumpulin ke dosennya atau ngumpulin ke apa, uh, jurnal itu wajib banget cek yang bagian belakang untuk kita lakukan yang namanya update bibliografi. Tapi kadang-kadang ada juga update-nya yang otomatis tuh ada, tapi ini saya manual, jadi harus diupdate bibliografinya setelah melakukan penambahan-penambahan. Jadi apa namanya, dicek lagi aja gitu setelahnya. Gitu sih harusnya pelatihannya sampai sini aja. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan kali ya, kalau mau share screen boleh misalnya yang tadi masih belum bisa. Bu, maaf, Kemudian, saya mau tanya, Bu. Mm-mm. Tadi cara update biografinya gimana ya, Bu? Yang kamu pakai desktop apa yang reference manager? Desktop, Bu. Oh, desktop. Iya. Kalau desktop, bentar deh. Eh, saya install yang desktop dulu ya. Sebentar. Kamu bisa share screen nggak? Kira-kira.
Saya stop dulu deh. Bisa share screen nggak? Tadi yang nanya. Enzo ya? Bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa. Bisa. Saya pakai yang sama kayak Ibu tunjukin tadi yang terakhir, Bu. Oh, yang reference manager. Yang reference manager. Oke. Salah. Bukan pakai desktop ya. Dan reference Yang manager, ini Bu. ya. Yang ini yang kayak gini bentukannya nih. Sama? Ya, Bu, sama, Bu. Oke. Ya, kalau sama berarti tadi mau update misalnya ya. Ya, Bu, Kamu ke update bagian yang titik-titik tiga ini yang sebelah kanan sini. ayat 3. Terus diklik. Ya, ya, udah, Bu. Terus ada di bagian sini nggak update bibliografi? Saya nggak ada, Bu. Cuman insert Mm-mm. biografinya aja, Ah, Bu. yaudah insert aja. Oh, insert. Nah, insert aja. Keluar nggak daftar pustakanya? Oh, udah, Bu. Ya udah, sip. Oke, Bu. Makasih, Bu. Nah, nanti kalau misalnya ada tambahan lagi citasinya, kan ini kan saya cuma sedikit nih. Kalau nanti kan pasti skripsi ada sampai bab 5 gitu. Misalnya nanti ada citasinya nambah lagi, nah kamu pergi lagi ke titik-titik ini, habis itu diupdate, diupdate. Oke, Bu. Tapi kalau kamu tadi kayaknya belum insert bibliografi ya, jadi belum ada update-nya. Cuma yang penting insert bibliografi aja deh. Yang penting udah muncul daftar pustakanya ya. Udah, Bu. Oke. Makasih ya, Bu. Nah, ya Ibu, sama-sama. Mm-mm, maaf izin bertanya. mm-mm, Yang daftar pustakanya, kok saya nggak mm-mm. bisa ya, Bu? Itu Boleh share udah screen ke nggak? Blibli aja, Bu. Iya, tinggal. Kamu pakai yang desktop apa yang sama kayak saya tadi? Sama kayak Ibu. Oh, ya udah tadi kayak gitu doang. Coba bentar nih ya, saya cekin lagi ya. Nih, kamu sini udah ya, ke sini udah. Tapi udah melakukan ini kan, citasi. Udah, Bu. Oh, udah benar ada ininya. Ada Udah ada. ininya nih. Udah ada, oke. Berarti pergi ke Mendeley site-nya yang bagian ini. Udah belum nih ke sini? Nah, Delete. habis itu ada titik-titik gini. Ibu belum share screen. Oh, saya belum share screen ya. Oh iya. Kamu mau share Belum, Bu. screen nggak? Bisa nggak? Biar saya lihat. Bisa share screen Ibu nggak? izin nanya, Maaf. bibliografinya itu yang Hmm? live Ya, yang live updates nggak apa-apa. atau yang manual? Manual. Terserah, mau live update juga boleh. Nah, oke, makasih, Bu. Kalau live update berarti nanti kalau selama kamu menambahkan citasi, kamu nggak perlu update bibliografi. Nanti dia langsung ke update sendiri. Itu lebih enak. Baik, Ibu, makasih. Hmm. Ibu, saya Iya. nggak bisa ini, Bu. Bisa apa, Mila? Ntar aja deh. Masa saya diarahinnya ke Word online, Bu? Aneh banget. Bukan Word Microsoft saya, Bu. Ya, nanti aja ya, Bu ya. Saya Nanti ngilang. aja deh, Mila. Kita Oke, Bu. sendiri. Kayaknya Oke, Bu. laptop kamu ini kurang amal. Mila, Mila. Oke, Bu. Makasih Iya. banget, Ibu. Ada lagi pertanyaan? Ibu mau nanya. Oke. Jadi tadi aku coba yang pakai author sama year itu, tapi ada satu jurnal yang keluarnya itu malah bukan nama author, tapi malah nama jurnalnya, Bu. Nah, berarti cek lagi tuh di Mendeley-nya. Kamu Kalau pakai misal, reference manager berarti ya? ya, tapi Oke. kalau misalkan ada beberapa author gitu kan penulisnya ada lebih dari satu, itu Ya. masukinnya gimana, Bu? Oh, yang kalau pakai cara yang ini ya, yang di sini. Ada Iya, beberapa author maksudnya? Satu artikel tapi. iya, satu artikel. Jadi Kalau satu penulisnya, artikel? Hmm? jadi maksudnya kayak penulisnya tuh ada di artikel itu ada 3 penulis. Iya. Mm-mm. Nah Nah, itu, kalau pakai si Mendeley, nanti dia langsung diganti jadi add all nih kayak gini. oke, oke. Mm-mm. Mm-mm. Tapi nanti pas daftar pustakanya baru dia semuanya dimasukin. Itu udah otomatis insert aja sama Mendeley-nya. Gitu. Oke, Bu, Nah, makasih. kalau misalnya nanti yang di sini yang keluarnya nama nama judul, berarti cek lagi si Mendeley-nya. Udah bener belum ininya autornya gitu ya. Iya, Bu. Jadi bagian autor yang di sini ya. Nah, ada beberapa yang emang kita harus insert autor sendiri gitu. eh Apa namanya? Nah, insertnya itu
Tinggal ngikutin yang biasanya nama depan itu mau nggak mau memang harus insert sendiri sih. Apa namanya? Nama depan, nama belakang, abis itu nama depan biasanya. Jadi ada ketentuannya. Last name dulu baru first name. Kalau memang nggak ada, ya harus insert sendiri. Kalau misalnya bisa diganti artikel PDF-nya, ya udah nggak apa-apa bisa ganti juga. Cuma kalau misalnya memang maunya PDF-nya yang itu, ya udah. Berarti mau nggak mau harus insert sendiri. Saya juga banyak kok melakukan insert sendiri karena memang butuh PDF. Maksudnya butuh artikel itu untuk saya citasi. Ya mau nggak mau ya harus insert sendiri. Beberapa harus insert sendiri. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pokoknya kalau misalnya sulit menggunakan si reference manager yang baru, saya saranin kalian pakai desktop aja deh. Karena itu lebih mudah sih memang instalasinya. Itu juga oke kok, nggak Iya, apa-apa. Bu. Yang penting pakai Mendeley kalau ngerjain skripsinya. Kenapa? Siapa yang nanya? Ibu izin tanya, Hmm. itu nanti dikirim ke formnya paling lama itu jam berapa ya Bu? Soalnya Mendeley saya, Tugasnya. maksud saya kalau misalnya saya buka Mendeley sambil Zoom itu nge-lag gitu Bu. Oh iya ya, nggak usah sekarang kok. Nanti aja, nggak apa-apa. Satu minggu. Kata Pak Wahyu 1 minggu. Oh, 1 minggu Bu. Oke, makasih ya Ibu. Ya, jadi ada spare waktu ya. Kalau misalnya memang nggak bisa, terus mau nanya ke saya, boleh, silakan. Kalau misalnya emang nggak bisa banget, ya udah pinjam dulu punya temennya gitu ya. Cuman saya saranin pakai laptop sendiri sih. Paham kok kan mungkin nggak semuanya punya laptop ya, tapi seenggaknya ya udah kalian paham caranya, cara menggunakannya gitu dan lain-lain. Cuman tadi tadi ada satu yang belum saya jawab ya, apakah bisa pakai Microsoft Word online atau enggak, itu saya belum coba. Nanti saya coba dulu gitu. Jadi kalau nggak bisa pakai reference manager, ya udah pakai desktop aja gitu. Paling agak susah di bagian konekin ke Word-nya ya. Sisanya sih harusnya gampang. Sudah ada pertanyaan lagi? Ibu, maaf izin. Mm-mm. Yang daftar pustaka saya masih belum bisa, Bu. Izin Ini siapa share. nih yang nanya? Oh, daftar pustaka kamu masih belum Belum bisa. bisa. Kamu pakai desktop apa pakai reference manager? Reference manager. Oke. Mau share screen nggak, Samara? Iya, Bu. Izin ya, Bu. Ya, silahkan. Udah kelihatan belum, Bu? Sudah. Oke, udah kok ini udah benar. Terus Iya. Pas saya habis pengen daftar pustakanya, dia nggak bisa, Bu. Kayak gini. coba diklik ke kursornya dipindahin daftar pustaka. Kursornya di situ, ya udah benar. Habis itu kamu ke Mendeley site, benar. Nah, ini ada titik-titik 3 nih. Kan ada di bagian sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini kan ada references, citation setting, ya kan? Terus ada bentuk yang agak atas, bawah-bawah lagi, kursornya bawah lagi. Yang titik-titik 3 atas lagi, atas, kursor atas nih, ikutin saya aja, atas terus kanan. Nah, itu. Diklik insert bibliografi yang bawah. Abis itu keep live update, gak apa-apa. Silakan. Continue. Nah, bisa. Hooray. Baik, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Kayak mesti harus dilihatin dulu satu-satu ya. Bisa, sebenarnya bisa. Kalian bisa. Nanti sih harusnya di panduannya udah jelas ya. Saya udah ngejelasin kok ininya apa namanya. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, kalau misalnya mau WhatsApp saya boleh, silahkan. Terima kasih, Samara. Boleh di eh, stop stop dulu screen-nya, share-nya. Bisa stop share-nya? Oke, sip. Oke, sudah. Sepertinya ada pertanyaan lagi. Ibu, saya mau nanya. Ini kita sampai jam berapa, Pak Wahyu? Mohon maaf. Sampai jam 12, Oke. Dika, sorry, dan mention nanti kita ada rapat lagi dengan Ketua Oh, BPC. iya. Oke, Astaga. oke, oke, silakan Iya, teman-teman, ada Pak. 10 menit lagi. Jadi Bu Dika juga ditunggu rapat lagi, teman-teman. Kan 10 menit lagi. Siap. Makasih, Pak Wahyu. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Iya,
Jadi sebelumnya saya udah Word saya tuh udah tersambung sama Zotero, Bu. Jadi tadi pada saat saya mau coba ke Mendeley, dia kayak jadi saya harus coba Oh, hubungnya dulu. Itu oh, pakai apa? gimana, Bu? Maaf, pakai apa tadi? Zotero. Itu reference manager juga? Iya, basically-nya sih sama sih Bu Ya caranya. udah. Kalau saya perhatiin tadi. Jadi kalau misalkan saya ngumpulin tugas Ibu pakai Zotero, Nggak nggak apa-apa, apa-apa Bu. nggak apa-apa. Hmm. Ya, makasih Bu. Daripada install lagi yang lain kan, nggak apa-apa banget. Gitu. Saya nanya Bu, terakhir Bu. Ya, terakhir. Oh, Sipa mau nanya. Siapa? Tadi Ayo, yang saya, Tegar. ya tadi kan saya nggak bisa Bu. Yang saya Abdillah mau bilang nanya. Aduh, bocor nih Mendeley. ininya. Ada yang nggak unmute. Oke, siap. Tadi kan saya nanya tuh yang di Mendeley di Word kok nggak muncul, malah tadi space yang gitu. Ternyata saya belum masukin artikel di Mendeley-nya. Sekarang udah bisa. Oh, oke. Oke, Nah, mantap. terus tadi cara buat ngebaca artikelnya di Word itu, tadi gimana ya Bu? Sebelum ke Yang mana? itunya, Bentar, maksudnya saya share screen. Cara, ya tadi bikin udah Pak. masukin ke Mendeley ya, artikelnya ya. Heeh, Oke. ya. Sipa mau nanya, Bu. Taruh dulu, Siva. Terus abis itu, Siva WhatsApp aja lah. Terus abis itu, udah dimasukin ya, Tegar Ya. ya. Heeh. Oke. Terus kita ke Word-nya. Terus kamu nanya gimana caranya kita masukin ini. Nah itu, enggak yang kayak Oke, oke. misalnya ngebaca ininya loh Bu, isi artikel kayak pasar merupakan wadah Oh, berkumpulnya para ngebaca isi itu gimana artikelnya. dong? Ya, Kamu bisa tadi saya buka. kelewat tadi ke toilet tadi saya. Iya, Gimana nih? iya, boleh, boleh. Boleh. Jadi, bacanya bisa di Mendeley. Misalnya kamu mau mau lihat ini boleh. Ini diklik 2 kali bisa nih. Nah, keluar nanti dia PDF-nya. Diklik 2 kali Oh, ya. oh ya udah ya Bu ya Bu ya Bu. Boleh. Iya, udah gitu dong. Boleh. Gini boleh baca PDF-nya di Mendeley boleh. Kalau kekecilan, saya biasanya baca PDF-nya di biasa aja di di PDF biasa lah di Google Oh Chrome iya, atau di Adobe Reader boleh, boleh aja. ya Yang penting kita ya ingat nama itunya aja, judulnya. Kalau baca ya di Bu. Mendeley boleh juga, aman. Tadi saya Tapi kelewat ingat sih. ya, Terima kasih kalau Bu. kalau kita citasi nggak boleh main kopas doang, taruh terus masukin ke skripsi itu nggak boleh, harus di parafrase gitu aja. Dan kalau Ya Bu, udah, makasih Bu. iya sama-sama. Eh, Tadi tugasnya udah ya tadi. Paling waktunya sih seminggu. Eh, Kalian apa namanya? Bentar, tadi mana ya? Nah ini ya tugasnya. Nah tugasnya nanti saya kirim linknya ya di Zoom ya. Jadi intinya saya mau tahu email yang kalian gunakan untuk si akun Mendeley-nya itu. Kalau misalnya hari ini belum bisa, coba lagi besok gitu ya. Apa namanya? Mungkin Mendeley-nya lagi trouble atau apa kita nggak tahu. Jadi dicoba lagi aja. Terus saya butuh screenshot tadi instalasi Mendeley-nya apakah sudah berhasil atau belum. Sama saya butuh screenshot kalian sudah memasukkan artikelnya ke dalam si library Mendeley minimal 5 artikel. Habis itu ini kalau misalnya memang sudah terkoneksi, saya minta kalian upload Microsoft Word-nya. Microsoft Word-nya yang tadi ini. Gini ya Microsoft Word-nya. Di apa coba dulu aja. Yang mandatory sih sebenarnya cuma 2 yang atas doang. Yang mandatory wajib kalian kirim yang ini sama yang ini ya gitu. Yang ini saya takutnya kalian masih banyak trouble di bagian koneksi. Jadi pun kalau misalnya tidak mengumpulkan yang ini tidak apa-apa kalau di saya. Jadi cuma yang 2 ini aja saya butuh untuk kalian apakah sudah punya akun Mendeley-nya, apakah sudah terinstall atau belum. Saya butuh itu aja. Gitu. Sudah sih tugasnya itu aja. Uh, saya tunggu sampai 1 minggu ya. Tapi kalau misalnya mau ada pertanyaan atau apa, boleh silahkan. Nanti minta nomor WhatsApp saya ke Pak Wahyu boleh. Cuma semoga sebelum nanya saya, semoga tanya temennya dulu ya. Insya Allah sih saya di kampus juga. Kalau mau ketemu boleh. Begitu aja kali ya. Ya. Selebihnya mohon maaf lahir dan batin nggak. Mohon maaf. Ibu, Kalau linknya belum kurang-kurang iya. dikirim. Kenapa? Link Oh di iya formnya tugasnya belum ya. dikirim. Iya Iya. iya sebentar. Saya kirim di Zoom ya. Sebentar ya. Oke, Bu. Mana nih Oke, tugasnya? teman-teman bisa sambil screenshot ya.
untuk bukti kehadirannya. Dimulai dari jam 11.54 sampai jam 12.00 untuk bukti screenshot nanti di absensi. Silakan. Oke, sudah saya share ya di Zoom. Yang wajib tadi cuma dua itu aja ya, instalasi Mendeley sama apa artikel yang udah diupload. Hmm. Terima kasih banyak. Berarti sudah ya Pak Wahyu ya? Saya tutup kali ya. Oke, kayaknya Bu Dika udah nggak sabar pada rapat berikutnya. Jadi gini teman-teman. Jadi itu ya teman-teman terkait manajemen referensi untuk penelitian kalian nanti di tugas akhir. Dan berikutnya itu sesi saya yaitu terkait dengan data, interpretasi data. Kemudian untuk mulainya juga kan kalau di jadwal itu jam 13.00 ya. Tapi saya mohon izin, saya juga ikut rapat. Jadi agak diundur misalnya 13.30 gitu ya teman-teman. Ataupun saya juga nggak tahu rapatnya selesainya kapan. Jadi harap tolong di ini dulu ya teman-teman, standby aja dulu dimulai jam 13.00. Kemudian kalian boleh juga leave ini dulu ya, leave Zoom dulu. Takutnya device kalian juga overheat gitu ya kalau terus-terusan apa namanya dari pagi di join Zoom. Jadi silahkan leave dulu, boleh istirahat dulu, makan dulu, dan seterusnya. Dan kita mulai join lagi di jam 13.00 tepat ya. Tapi saya mohon maaf kalau agak molor gitu ya waktu pelaksanaannya sampai jam 13.30 gitu ya karena saya ada rapat juga. Kemudian untuk screenshotnya tadi sudah saya sampaikan dari jam 11.54 sampai 12.00. Nanti di akhir sesi saya akan berikan seluruh absensi per sesinya. Yang terpenting kalian menyimpan bukti kehadirannya saja. Kemudian juga untuk pengerjaan 1 minggu. Jadi nanti untuk sertifikat praproposal juga saya akan filter dulu mana yang layak mendapatkan 200 poin, mana yang layak mendapatkan 100 poin berdasarkan dari hasil tugas dan juga absensi dari setiap sesinya. Itu ya teman-teman yang sudah saya sampaikan juga di sosialisasi SKPI sebelumnya. Gitu teman-teman. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Bu Dika Lantana, Eskom Mkom terkait materi manajemen referensi untuk kebutuhan tugas akhir para mahasiswa. Saya mohon maaf jika misalnya tadi agak molor setengah jam karena memang apa namanya memberikan jeda waktu untuk mahasiswa untuk coffee break dulu, gitu ya. Baik, terima kasih Bu Dika dan teman-teman semua. Saya akhiri. Kemudian nanti kita jumpa lagi di jam 13.00. Saya akhiri. Terima kasih Bu Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih banyak. Izin live. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih.